Era industri 4.0 telah membawa perubahan fundamental dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dalam mengadopsi luas teknologi digital terbaru, diantaranya artificial intelligence, big data, Internet of Things, dan machine learning. Indonesia memiliki populasi digital yang besar dan potensi ekonomi yang menjanjikan. Karena itu, Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pemain utama dalam penerapan adopsi teknologi terbaru tersebut. Namun, untuk mencapai hal tersebut, diperlukan upaya untuk mendorong inovasi dan pengembangan TIK di Indonesia. Diketahui Indonesia memiliki pengguna internet paling aktif kelima di dunia setelah Filipina, Brazil, Thailand, dan Kolombia. Jumlah ponsel aktif di tanah air mencapai 354 juta ponsel, melebihi total penduduk saat ini yang berjumlah 280 juta jiwa. Pandemi COVID-19 yang memaksa sekitar 280 juta penduduk Indonesia untuk berada di rumah saja, turut mempercepat pertumbuhan digitalisasi khususnya ekonomi digital. Layanan e-commerce telah merevolusi cara berbelanja dalam beberapa tahun terakhir, dan nilai transaksinya diperkirakan akan melebihi 130 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2025. Keuangan berbasis digital, mulai dari pembayaran digital, pinjaman online, hingga investasi digital, turut bermunculan seiring pesatnya pertumbuhan ekonomi digital. Ekonomi digital diperkirakan akan mengalami pertumbuhan 4 kali lipat pada tahun 2030 dengan nilai mencapai antara 210 hingga 360 miliar dolar Amerika Serikat. Sektor pembayaran digital juga diprediksi tumbuh hingga 2,5 kali lipat pada 2030 dengan nilai mencapai 760 miliar dolar Amerika Serikat. Pemanfaatan teknologi seperti big data telah menjadi faktor kunci dalam mendorong efisiensi bisnis dan pengambilan keputusan berbasis data. Sektor swasta, khususnya perusahaan besar, semakin mengandalkan analisis big data untuk memahami tren pasar, perilaku konsumen, serta meningkatkan daya saing mereka di tingkat global. Di sisi lain, sektor publik juga mulai mengadopsi big data untuk memperbaiki layanan publik, meningkatkan efektivitas kebijakan, serta mengoptimalkan pengelolaan sumber daya negara. Mengenai bagaimana kita memanfaatkan big data, itu kalau di swasta, di enterprise, itu sudah otomatis, ya. Karena kita itu untuk menghadapi persaingan, kita itu tidak bisa lagi berdasarkan intuisi, jadi harus berdasarkan data. Karena kalau kita tidak memanfaatkan big data, tidak memanfaatkan AI, maka kita akan ketinggalan. Karena lawan kita akan menggunakan data. Dan kalau kita tidak, maka kemungkinan prediksi kita akan salah dan lain sebagainya. Jadi big data itu sesuatu yang keniscayaan yang harus dibutuhkan, apalagi perusahaan-perusahaan yang besar yang memang sanggup gitu ya, dan sudah keniscayaan semua menggunakannya gitu ya. Pemerintah juga sudah pasti gitu. Misalnya Ditjen Pajak itu pasti akan menggunakan big data analitik ya. Karena ya kalau mereka tidak menggunakan big data, maka mereka akan tidak bisa menjaring pajak seperti apa yang mereka inginkan gitu, misalnya contohnya seperti itu. Data adalah aset yang tak ternilai di era transformasi digital. Indonesia dengan populasi yang besar dan jumlah perangkat terhubung yang terus bertambah, berada dalam posisi strategis untuk menghasilkan data dalam jumlah yang luar biasa dan memimpin penggunaannya untuk kebaikan. Di mana sebetulnya kalau kita bicara AI itu pasti akan tergantung pada data. Gitu. Karena tadi kan saya sebut AI itu adalah mesinnya, data ini adalah energinya gitu ya. Nah, jadi AI itu sangat tergantung pada big data. Oleh karena itu ChatGPT itu datanya besar sekali, 300 miliar word gitu ya, data ChatGPT. Supaya dia tidak halusinasi dan supaya dia bisa menghasilkan, kita mau tanya apa aja bisa gitu. Ya, jadi AI sangat tergantung dari big data. Nah, kalau kita memang lemah dalam hal industri, kita lemah. Kita tidak punya industri untuk membuat chipset seperti Nvidia gitu ya, dari manufacturer kita lemah. Tapi beliau mengatakan kita manfaatkan GPU yang mereka supply ke Indonesia supaya kita jangan memproses data kita dengan AI itu di luar negeri. Jadi cukup misalnya di ISP di Indonesia yang sekarang sudah menggunakan GPU-nya AI gitu ya, GPU-nya menggunakan GPU bukan CPU lagi gitu.
Ya jadi seperti itu. Kita bisa dengan cara itu meningkatkan kompetisi dan dengan data juga dengan sendirinya akan meningkatkan competitiveness dari perusahaan-perusahaan. Ketersediaan akses internet yang merata sangat perlu untuk memantau bahwa semua masyarakat saling terhubung untuk memanfaatkan teknologi digital. Saat ini pemanfaatan palaparing, pembangunan BTS 4G dan penggunaan jaringan 5G sudah mulai digunakan pada tiap daerah. Namun hal ini juga menjadi salah satu tantangan besar di mana terjadi kesenjangan digital yang masih terjadi di beberapa daerah di Indonesia. Selain itu, regulasi yang jelas dan mendukung menjadi salah satu aspek utama dalam mendorong pertumbuhan sektor digital. Pemerintah terus berupaya menyusun kebijakan yang dapat memastikan keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan konsumen. Salah satu kebijakan yang sedang menjadi sorotan adalah kewajiban penyimpanan data di dalam negeri yang bertujuan untuk meningkatkan keamanan serta kedaulatan data nasional. Selain itu, regulasi terkait perlindungan data pribadi juga semakin diperketat guna memberikan kepastian hukum bagi pelaku industri serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap layanan digital. Beberapa regulasi pemerintah secara lokal banyak yang memaksa untuk orang-orang yang memang dulu berada dalam industri telco ini di-upgrade menjadi lebih baik. Seperti contoh, diwajibkan memiliki ISO 27001, kemudian juga dengan banyaknya pusat data yang bermunculan dan banyaknya pelanggan-pelanggan orang yang menggunakan internet, itu pemerintah juga meminta untuk pembuatan subdak utility, di mana orang-orang yang tadinya kita mungkin melihat kabel berseliweran di pinggir jalan dipaksa untuk turun ke bawah. Nah itu kedepannya akan menjadi lebih baik lagi untuk Indonesia secara umum kalau memang bisa kita lihat, di mana nanti kemudian internet akan jadi lebih stabil, nggak gampang putus dengan ada perubahan cuaca ataupun ada bencana alam seperti itu. Nah, dengan banyaknya industri data center yang tumbuh di Indonesia, tentunya ini akan sebanding dengan penggunaan internet yang akan semakin masif, di mana semua orang akan pindah ke internet, terlebih juga dengan AI-nya seperti itu. Persaingan bisnis di sektor digital semakin ketat seiring dengan masuknya perusahaan global ke pasar Indonesia. Perusahaan lokal menghadapi tantangan besar dalam bersaing dengan modal besar dan teknologi canggih yang dimiliki pemain asing. Namun dengan memahami karakteristik pasar domestik dan menawarkan solusi yang lebih sesuai dengan kebutuhan konsumen lokal, perusahaan Indonesia memiliki peluang untuk tetap unggul. Sinergi antara perusahaan teknologi dalam negeri dan pemerintah juga menjadi kunci dalam menciptakan ekosistem digital yang lebih kompetitif dan berkelanjutan. Kita ngomongin dari segi persaingan ya gitu ya. Ini kita ngomongin modal raksasa melawan modal yang minim seperti itu. Tapi kita bisa melihat bahwa memang kelihatannya belum ada keberpihakan secara mutlak ya kalau dari pemerintah. Tapi dari perlindungan regulasi dan undang-undang mungkin ada sebagian undang-undang yang melindungi, tapi ada juga undang-undang yang membebaskan. Seperti ada tidak equal player-nya lebih ke arah mungkin secara investasi ya Mbak ya. Kalau dari perusahaan asing, kalau investasi dalam jumlah sekian, itu mereka akan dibebaskan dari pajak. Sementara di Indonesia, kita mau investasi besar, mau investasi kecil, harus ada biaya pajaknya gitu. Dan juga belum lagi nanti kalau misalnya faktor branding ya. Mungkin kalau kita kumpulkan secara Indonesia gitu ya, nominal angka yang memang bisa dihasilkan oleh perusahaan lokal, mungkin dari 20 penyedia atau 30 penyedia mungkin ya kalah dengan satu biaya marketing dari satu giant company seperti itu gitu. Nah itu tidak equal field-nya seperti itu. Tapi secara Indonesia ini besar, marketnya memang luas, akan selalu ada celah-celah di mana perusahaan-perusahaan lokal itu bisa mengisi apa yang tidak bisa diberikan oleh perusahaan asing seperti itu. Saat ini semakin banyak perusahaan yang mulai berinvestasi di bidang AI untuk meningkatkan daya saing dan efisiensi operasional mereka. Investasi ini mencakup berbagai sektor mulai dari perbankan, manufaktur, kesehatan hingga e-commerce. Perusahaan-perusahaan besar melihat AI sebagai alat untuk meningkatkan personalisasi layanan, mengoptimalisasi proses bisnis, serta menganalisis data dalam skala besar dengan lebih akurat. Selain itu, startup berbasis AI juga terus bermunculan, menawarkan solusi inovatif yang dapat mendukung transformasi digital di berbagai industri. Dan yang menariknya adalah di 2 tahun terakhir ini, semakin banyak perusahaan yang ingin melakukan investment di sisi AI. Artinya tadinya yang power density per rack hanya 2 kW, sekarang tumbuh menjadi lebih dari 25 kW. Artinya pertumbuhan ini akan juga menumbuh kembangkan kebutuhan power di industri data center. Jadi kalau saya lihat ke depan, sebagai gambaran key driver pertama di data center ini memang yang masuk ke dalam aspek makroekonomi,
mulai dari internet penetration, jumlah penduduk, kemudian juga dari sisi cloud adoption. Yang keempat ini akan sangat dibantu sekali dengan pertumbuhan di AI, karena AI ini sangat banyak masuk ke seluruh aspek kehidupan manusia gitu. Kita lihat 2019 waktu kita ke Malaysia, kita lihat di sana baru hanya ada 10 megawatt power capacity. Tapi sekarang sudah lebih dari 1,2 gigawatt power capacity. Throughout Indonesia ini kita cuma punya 600 megawatt kurang lebih. ID Pro sendiri dengan seluruh membernya kita punya 300 megawatt. Dan yang kita juga cukup menarik ya untuk kita amati adalah di Thailand. Mereka memberlakukan banyak regulasi yang sama dengan Johor Bahru. Dari sisi tax holiday, perizinan yang mudah, sehingga sekarang banyak perusahaan AI related itu masuk ke sana. Termasuk ByteDance. Jadi yang kalau kita lihat, yang sangat-sangat jadi miss opportunity untuk Indonesia adalah jumlah user dari TikTok yang terbesar adalah Indonesia. Dengan besarnya potensi tersebut, industri data center dalam negeri menjadi sangat menjanjikan. Menurut laporan Mordor Intelligence, pasar data center Indonesia diproyeksikan tumbuh dengan tingkat pertumbuhan tahunan gabungan atau CAGR sebesar 14%, menjadi 3,98 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2028. Dari sisi kapasitas pun diproyeksikan meningkat dari kebutuhan saat ini yang berada di 2000 megawatt. Data-data ini mengindikasikan bagaimana pengembangan data center akan memainkan peran penting dalam mempercepat laju ekonomi digital. Indonesia tetap punya potensi besar, Mbak. Lebih karena memang 72% dari jumlah internet penetration kita ini, yang 221 juta ini, penggunanya tuh usianya di bawah 40 tahun. Artinya mereka sangat aktif menggunakan internet di kehidupan kesehariannya mereka, itu yang pertama. Kemudian juga kita bicara gross merchandise value, digital economy. Di tahun ini kita akan reach sekitar 124 billion dollar ya. Ini angka yang sangat besar. Dan juga ke depan kita lihat dengan adanya banyak cyber security awareness yang terjadi di masyarakat dan juga cyber security incident yang juga tahun lalu 20 Juni kita merasakan PDNS down gitu ya. Kita melihat akan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang akan mencoba untuk comply dengan undang-undang PDP di Indonesia ini untuk bisa menjamin bahwa data penduduk kita ini lebih secure ke depannya. Pemerintah Indonesia sendiri semakin serius dalam memperkuat regulasi terkait perlindungan data pribadi. Dengan disahkannya Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, Indonesia kini memiliki dasar hukum yang lebih kuat untuk mengatur bagaimana data pribadi dikumpulkan, diproses, dan disimpan. Namun, tantangan berikutnya adalah implementasi yang efektif termasuk pembentukan lembaga independen yang bertanggung jawab atas pengawasan dan penegakan aturan. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan publik terhadap layanan digital serta mendorong kepatuhan perusahaan dalam melindungi data konsumennya. Jadi memang badannya belum, karena ini lintas kementerian, tidak hanya di Kemkomdigi, ini dari pemerintah, khususnya nanti Presiden ingin menunjuk badan yang mana, atau akan membentuk badan baru. Nah untuk sementara sambil mempersiapkan badannya, Kemkomdigi akan membuat semacam satuan, ataupun badan kecil di dalam Kemkomdigi untuk mempersiapkan sebagai inkubasi untuk lahirnya Badan Perlindungan Data Pribadi. Membangun data center bukan hanya soal teknologi, tetapi juga menciptakan ekosistem digital yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Indonesia memiliki peluang besar untuk menjadi pusat pertumbuhan AI di Asia Tenggara dengan memanfaatkan potensi populasi mudanya yang kreatif dan inovatif. Strategi Nasional AI Indonesia bertujuan untuk meningkatkan kontribusi AI terhadap perekonomian yang diperkirakan mencapai 360 miliar dolar Amerika Serikat terhadap PDB pada tahun 2030 atau sekitar 12% dari total PDB nasional.